Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Saniatul Husna, NIM 105-2018-073, Unit 3 Semester 6, Prodi PGMI. Di sini saya akan menjelaskan tentang judulnya ialah meyakini Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Bisyarat pengembaraan dari kitab-kitab sebelumnya. Kitab-kitab Allah sebelum Al-Quran telah memberi kabar gembira tentang kenabian Muhammad SAW sebelum beliau dilahirkan. Bahkan kitab-kitab tersebut telah menggambarkan sifat-sifat pribadi Nabi Muhammad SAW, ciri-ciri negeri tempat kemunculannya, keadaan kaumnya, dan kapan waktu beliau diutus. Allah SWT berfirman, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang namanya mereka didapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka. Al-A'raf 157. Para ahbar, ulama Yahudi dan kisih pendeta Nasrani terdahulu telah memberikan berita gembira dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW sebelum beliau diutus. Allah SWT berfirman, membujuk dan mengingatkan orang-orang Arab musyrik yang telah mendengar berita ini dari ulama Bani Israel, agar mereka beriman. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar tersebut dalam kitab-kitab orang yang dahulu. Dan apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka bahwa para ulama Bani Israel mengetahuinya? Al-Syu'ara 26. Ketika Nabi Muhammad SAW benar-benar diutus oleh Allah SWT, sebagian mereka dan ahli kitab pun beriman kepada beliau, dan yang lainnya tetap kafir. Dan alasan terbesar keimanan mereka adalah kesesuaian bisyarat yang mereka dapatkan dalam Taurat dan Injil dengan pribadi Rasulullah SAW. Mukjizat. Tidak ada seorang nabi yang diutus oleh Allah melainkan diperkuat dengan mukjizat. Mukjizat itu ada yang berupa fisik dan ada yang berbentuk maknawiyah. Mukjizat hissiyah, contohnya mukjizat hissiyah yang diberikan kepada Nabi Muhammad, di antaranya menangisnya kayu kurma mimbar. Rasulullah SAW ketika Rasul pindah ke mimbarnya yang baru, berzikirnya batu-batu kerikil yang ada di genggaman Rasul. Keluarnya air dari sela-sela jemari beliau sehingga semuanya dapat meminumnya. Memperbanyak makanan yang sedikit sehingga cukup untuk banyak orang. Menyembuhkan dengan izinnya orang-orang yang beliau doakan. Berbicara dengan pohon dan kesaksian pohon itu atas Rasulullah. Dan momen-momen lain yang menakjubkan. Mukjizat maknawiyah, mukjizat Al-Quran. Allah SWT telah mengutus Muhammad SAW dengan membawa sebuah kitab darinya yang mengandung mukjizat, ayat-ayat, dan bukti-bukti yang nyata kebenaran risalah ilahiyahnya. Mukjizat Quraniyah ini diantaranya sebagai berikut. Mukjizat dalam kefasihan lafalnya, uslub cara penyampaiannya, dan takrib susunan kata dan kalimatnya. Al-Quran telah menantang semua manusia dan jin untuk membuat
semisalnya firman Allah SWT, katakanlah sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebahagian yang lain. Al-Isra ayat 88. Al-Quran diantaranya berisi akhbar ghaibiyah, berita-berita gaib tentang masa lalu yang jauh, juga tentang berita masa depan yang kemudian telah terjadi dan masih terus akan terjadi di waktu mendatang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, itu adalah di antara berita-berita penting tentang yang gaib yang kami wahyukan kepadamu, Muhammad. Tidak pernah kamu mengetahuinya dan tidak pula kaummu sebelum ini. Maka bersabarlah, sesungguhnya kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Hud 11:49. Mukjizat dalam mempengaruhi jiwa manusia. Jika Anda membaca, Anda akan merasakan pengaruh besar itu dalam jiwa Anda, dan ada perasaan bahwa yang sedang berbicara kepada Anda adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia berfirman tentang karakter Al-Quran. Taksir pengaruh Al-Quran terhadap jiwa ini akan semakin kuat dengan peningkatan tadabbur dan tafakkur terhadap ayat-ayatnya. Al-Quran adalah mukjizat karena kandungan petunjuk dan hukum-hukumnya yang terbukti telah berhasil mencetak umat terbaik bagi manusia dan kemanusiaan. Firman Allah SWT, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan berfirman kepada Allah, Ali Imran ayat 110, adalah sebuah hal yang mustahil bila seorang ummi dari padang pasir yang tidak dapat membaca dan menulis dapat mendatangkan sendiri sistem hidup, hukum-hukum dan petunjuk yang mampu memproduk generasi terbaik sepanjang zaman. Lalu mereka menjadi hakim dan pemimpin dunia yang terdiri dari berbagai bangsa dengan berbagai budaya dan peradabannya masing-masing. Al-Quran adalah mukjizat karena kandungan keilmuannya dan pengungkapannya atau isyaratnya terhadap hakikat ilmiah alam semesta. Seiring kemajuan zaman semakin terungkap kebenaran dan keakuratan informasi Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar fasilat. Al-Quran adalah mukjizat karena telah mendatangkan berbagai hal yang agung lewat lisan seorang ummi yang tidak dapat membaca dan menulis. Allah Subhanahu wa taala menyifati Rasulullah SAW di dalam musuh-musuhnya maupun para pengikutnya. Dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya Al-Quran sesuatu kitab pun, dan kamu tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Andai kata kamu pernah membaca dan menulis, benar-benar ragulah orang yang mengingkarimu. Al-Ankabut ayat 48. Dukungan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk lain kepada Rasulullah SAW. Awalnya hanya sedikit orang-orang yang beriman kepada Muhammad SAW, dan mereka disakiti, bahkan diperangi karena keimanan mereka oleh orang-orang musyrik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendukung beliau dengan pertolongan dalam menghadapi musuh-musuh dakwah dengan mengirimkan malaikat rasa
kantuk yang menimbulkan kedamaian, mengirimkan angin, dan bantuan lain yang disaksikan sendiri oleh orang-orang kafir. Mereka yang objektif berkata, tidak ada yang melakukan ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Rasulullah SAW menampakkan mukjizat, banyak orang-orang yang tadinya kafir dan memusuhinya berubah menjadi beriman dan menjihad dengan harta dan jiwa mereka demi menginginkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang jelas. Dan tak ada yang ingkar kepadanya melainkan orang-orang yang fasik. Al-Baqarah ayat 99. Kesimpulannya, Allah SWT telah memberikan ta'id, dukungan dan bantuan kepada Rasulnya Muhammad SAW berupa ayat atau mukjizat sehingga tak ada alasan bagi manusia untuk mendustakan beliau. Kitab-kitab samawi terdahulu telah menggambarkan kedatangan Muhammad SAW, tanda-tanda zamannya, tanda-tanda negerinya, juga keadaan beliau dan kaumnya. Muhammad SAW datang dengan semua tanda-tanda yang sesuai dengan semua berita para rasul dan kitab-kitabnya. Mereka sehingga ahli kitab yang objektif pun beriman dan mengikuti beliau seperti Salman Al-Farisi dan Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Allah SWT telah mendukung Nabi Muhammad SAW dengan berbagai hal yang luar biasa, seperti mukjizat rasul-rasul yang lain. Allah SWT telah menurunkan sebuah kitab kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan mukjizat dalam kefasihan lafalnya, uslubnya, informasi gaib, informasi masa lalu dan masa depan. Mukjizat dalam kekuatan pengaruhnya bagi jiwa, informasi tentang hakikat alam semesta yang sebagiannya telah dibuktikan oleh kemajuan sains dan teknologi, juga mukjizat dalam petunjuk dan arahan sehingga melahirkan umat terbaik yang pernah dikenal oleh manusia. Padahal yang menyampaikan Al-Quran ini hanyalah seorang ummi yang tidak dapat membaca dan menulis. Dengan mukjizat yang diberikan Allah SWT kepada Rasulnya membuktikan bahwa risalah dan ajaran yang disampaikan adalah hak bersumber dari Al-Haq Allah SWT. Sampai di sini penjelasan saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.